Ternyata ada sebuah bungkusan kecil yang ukurannya cuma sebesar 2 jempol orang dewasa, dibungkus kain putih, dan bentukannya itu masih rapih. Kayak sengaja dikubur di situ. Gelap, Pak Surya tuh ngeliat ada 2 bola api. Besarnya kira-kira seukuran bola kasti, warnanya merah membara, dan bola api ini tuh muter-muter di atas halamannya Pak Surya. Ngeri banget. Mata kirinya Bu Kanti itu melotot. Tapi kelopaknya nggak bisa kedip. Sementara mulutnya itu ketarik ke samping, kayak orang yang kena serangan stroke mendadak gitu. Bu, dengar suara saya nggak Bu? Kata Pak Surya panik. Selamat malam, kembali lagi di podcast Udah Tidur barengan gue Syahabi. Dan malam ini gue akan kembali menceritakan cerita horor yang didapetin oleh tim Au Kreatif. Kita dapat cerita ini dari Pak Surya, seorang bapak yang punya pengalaman aneh di Jawa Timur. Sekitar tahun 2009, Pak Surya ini bareng sama keluarganya pindah ke sebuah wilayah di daerah Jawa Timur. Bisa dibilang keluarga Pak Surya ini minoritas secara keyakinan di desa itu. Pak Surya sadar diri. Dia selalu pesan ke istrinya, Ibu Kanti, dan anak laki-lakinya Rian supaya selalu jaga sikap. Yang mana sebenarnya dia nggak perlu juga sadar diri sih. Mereka tinggal di sebuah rumah tua peninggalan zaman kolonial gitu, yang tanahnya luas banget. Nah di halaman belakang itu banyak banget pohon-pohon tua, pohon-pohon gede, terutama pohon sawo yang rimbun banget. Bahkan kalau siang, adem banget di situ. 2 tahun pertama, semuanya berjalan dengan lancar. Awalnya ramah-ramah aja, meskipun ada yang berjarak, kerasa sama keluarganya Pak Surya. Tapi itu, Pak Surya mikirnya mungkin karena mereka masih baru, ataupun yang mungkin kami minoritas di sini. Sampai akhirnya, suatu hari terjadilah sesuatu. Waktu itu, Bu Kanti ini lagi bersih-bersih halaman belakang. Dia mau bakar sampah daun kering karena pohon sawo itu lagi rontok-rontoknya. Pas dia lagi asik nyapu, ujung sapu lidinya tuh kayak nyangkut ke sesuatu yang mendem di dalam tanah. Tepat di sela-sela akar pohon sawo yang paling gede. Bu Kanti awalnya mikir, oh itu cuma batu atau kayu biasa. Tapi karena penasaran, dia korek-korek tuh pakai tangan. Ternyata ada sebuah bungkusan kecil yang ukurannya cuma sebesar 2 jempol orang dewasa, dibungkus kain putih, dan bentukannya itu masih rapih, kayak sengaja dikubur di situ. Pas bungkusannya dibuka, isinya tuh cuma sepotong kayu kecil, kayunya hitam banget, gosong kayak bekas kebakar, tapi teksturnya masih keras. Dan yang paling aneh adalah, begitu bungkusannya dibuka, bau wangi yang kenceng banget tuh langsung keluar. Wanginya kayak wangi-wangi kembang gitu. Pak, sini bentar, kata Bu Kanti ke Pak Surya. Pak Surya nyamperin ke belakang. Pas dia lihat bungkusan itu, Pak Surya langsung ngerasa heran dan bingung juga. Ada curiga tipis-tipis tentang si benda ini. Tapi dia gak mau langsung mikir yang aneh-aneh. Ya mungkin itu jimat orang dulu kali Bu, kata Pak Surya. Bekas penghuni lama kali. Ya udah, gak usah dipegang-pegang. Taruh aja lagi atau buang aja sekalian, kata Pak Surya gitu. Tapi Bu Kanti ngerasa wangi kayunya tuh nggak hilang-hilang dari tangannya, dan dia ngerasa iya udah besok aja gue buang nih, barengan sama sampah-sampah yang lain biar nggak berantakan. Akhirnya dia mutusin buat naruh bungkusan itu di atas meja teras belakang. Malamnya, suhu di desa yang biasanya adem tiba-tiba tuh kerasa panas banget, gerah yang nggak wajar. Nah, mereka ini punya anak, namanya Rian. Kamarnya ada di bagian tengah rumah. Sekitar jam 11 malam, pas Rian lagi fokus-fokusnya main di kamarnya dia, tiba-tiba ada suara ledakan kecil dari sudut ruangan. Kayak ada suara bohlam yang pecah atau kabel yang koslet gitu. Dan ada cahaya terang banget yang nerangin ruangan itu, tapi cuma sekejap. Mirip kayak ada flash kamera gitu. Rian kaget, dia langsung berdiri dan nyoba buat nyalain lampu utama.
Dihidupin, dan lampunya nyala normal. Gak ada tanda-tanda kerusakan listrik dan ya rasanya aneh banget aja. Rian ngelihat kanan kiri ke arah plafon untuk nyari ada apa yang aneh di ruangan itu. Ternyata di sudut kayu plafon yang tadinya bersih, sekarang ada kayak bekas gosong hitam pekat. Rian ngira itu tuh sumber koslet tadi. Tapi yang aneh, posisinya di sudut ruangan. Gak ada elektronik sama sekali di situ, gak ada colokan ataupun jalur listrik di bagian situ. Dan saat Rian deketin, muncul bau yang sama kayak bungkusan yang ditemuin sama ibunya tadi sore. Bau kayu harum yang nyengat banget. Di situ Rian mulai takut. Dan di saat yang bersamaan, di luar rumah, dia ngedengar ada suara angin kenceng yang tiba-tiba datang. Dan di tembok kamar Rian, itu kedengeran bunyi kayak ada orang yang lagi nyoba nyakar-nyakar tembok buat masuk. Setelah kejadian suara ledakan di kamar Rian malam itu, suasana rumah Pak Surya tuh gak pernah sama lagi. Bekas gosong di plafon tuh gak bisa dihapus. Pak Surya udah nyoba buat gosok pakai amplas sampai air sabun, tapi noda hitam itu tuh malah kayak makin meresap ke dalam serat kayunya. Wangi anehnya juga gak hilang-hilang. Malam berikutnya, sekitar jam 2 pagi, desa itu benar-benar kerasa sunyi. Gak ada suara motor, bahkan suara jangkrik yang biasanya lumayan rame, mendadak hilang. Pak Surya emang jadi susah tidur tuh sejak penemuan bungkusan itu. Nah pas satu malam dia lagi duduk di ruang tengah sambil baca-baca buku, tiba-tiba dia dengar ada suara dari luar. Pak Surya nggak bisa ngejelasin suara itu kayak gimana. Tapi suara itu mirip kayak sesuatu yang lagi gerak kenceng banget. Pak Surya penasaran, dia jalan ke arah jendela depan, dan pelan-pelan dia buka gordennya sedikit. Di atas langit desa yang gelap, Pak Surya tuh ngeliat ada 2 bola api. Besarnya kira-kira seukuran bola kasti, warnanya merah membara, dan bola api ini tuh muter-muter di atas halamannya Pak Surya. Jantung Pak Surya berdegup kencang di situ. Karena apa yang dia lihat ini gak masuk akal. Bola api itu kayak punya nyawa gitu rasanya. Gerak naik turun seolah-olah lagi ngendus-endus area rumah itu. Dan tiba-tiba bola itu meluncur ke arah atap rumah mereka. Bola itu kayak maju mundur berkali-kali dan meledak setiap bola ini tuh ngebentur atap rumah. Kayak lagi nyoba buat masuk gitu. Rian langsung keluar dari kamarnya sambil teriak, Pak, itu apa Pak? Suara apa Pak? Rian nanya sambil gemeteran. Bukanti juga kebangun dengan muka yang pucet pasi karena ngedenger suara itu. Pak Surya nyoba buat nenangin keluarganya. Semuanya tenang, tetap di ruangan tengah ya. Mereka bertiga berdiri berdempetan di bawah lampu ruangan tengah yang tiba-tiba tuh kedap-kedip, gak stabil. Tiba-tiba di atas mereka, di balik genteng, kedengeran suara langkah kaki yang cepet banget. Tak, 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 tak. Kayak ada orang yang lari bolak-balik di atas atap itu. Tapi suaranya tuh berat. Gak mungkin itu kucing atau musang. Terus bau itu muncul lagi. Bau kayu gosong yang wangi Kamboja itu tuh menuhin seisi rumah. Dan kali ini baunya dibarengin sama bau amis darah yang nyengat banget. Dan tiba-tiba, duar, ledakan listrik tuh kejadian lagi. Kali ini bukan di kamar Rian, lampu rumah tuh seketika padam total, gelap pekat. Dan di tengah kegelapan itu, mereka cuma bisa ngandelin cahaya bulan aja yang masuk lewat jendela. Dari sudut plafon, kelihatan pelan-pelan tuh muncul asap yang mulai memasukin rumah. Bukan asap yang tebal, tapi asap yang tipis gitu. Anehnya, asap ini tuh pelan-pelan membentuk sosok orang berdiri. Siapa di situ? Pak Surya nanya sambil ngebentak. Tapi nggak ada jawaban. Dan tiba-tiba ada suara ketokan dari depan pintu. Ketokannya pelan, sopan, tapi ritmenya tuh beraturan banget. Tok, 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 tok. Pak Surya jalan ke arah pintu, meskipun dilarang sama istrinya. Dia ngintip pelan lewat gorden, tapi dia nggak ngeliat siapa-siapa. Jalanan di depan rumah tuh kosong melompong.
Pas Pak Surya mau balik badan, tiba-tiba di balik pintu itu ada suara bisikan perempuan. Kecil banget, tapi kerasa kayak ngomong tepat di kupingnya Pak Surya. Mati, mati, mati. Pak Surya langsung ngebuka pintu depan dengan cepet, tapi nggak ada orang, kosong, nggak ada siapa-siapa. Dan Pak Surya ngerasa ada yang nggak beres nih pasti di rumahnya dia. Malam itu semua stay di ruang tengah. Mereka bertiga tidur barengan. Bu Kanti dan Rian tuh pelan-pelan ketiduran di sofa. Tapi Pak Surya itu bangun sampai pagi. Sampai jam 6 pagi, Pak Surya ngebangunin Bu Kanti dan Rian karena ya dia harus berangkat kerja. Pak Surya siap-siap dan dia pamit berangkat ke keluarganya. Ternyata pas Pak Surya ini lagi pergi, kejadian sesuatu. Pak Surya ini diceritain sama Bu Kanti begitu dia pulang kerja. Jadi sekitar pukul 7 setelah Pak Surya ini berangkat, rumahnya tuh diketok sama orang. Bu Kanti langsung bangun dan buka pintu. Ternyata tetangga sebelah. Mereka nggak tahu nama aslinya tetangga ini siapa. Mereka cuman selama ini tuh manggil tetangga ini dengan nama Mami. Nah, Bu Kanti akhirnya ngajak Mami ini buat masuk ke rumah. Dia nggak banyak ngomong, cuman ngasih satu kantong plastik yang isinya telur. Ini ada besek dari acara sebelah, kata Mami gitu. Tapi kata Mami, telur ini udah mateng dan harus langsung mereka makan. Nah, ngelihat hal aneh kayak gini, Bu Kanti cuma bilang terima kasih, tapi dia langsung ke dapur, ninggalin Mami di ruang tamu. Anehnya adalah, bukan karena isinya cuma telur ya, tapi telurnya ini ada 3 jenis. Telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh. Dan ini dalam kondisi belum dikupas. Bu Kanti nyalain kompor dan dia rebus telur ayam milik dia sendiri dari kulkas. Dan bener aja, si Mami ini bahkan ngedesak terus biar telurnya itu segera dimakan. Untungnya telurnya udah matang, dia kasih telur yang dia punya itu ke Rian. Tanpa sepengetahuan Mami. Dan bener aja, baru Rian makan segigit, si Mami ini langsung pamit. Kayak seakan-akan tugas yang mau dijalanin itu udah selesai gitu aja. Aneh banget memang. Di situ Bu Kanti langsung lemas karena dia tahu telur yang dikasih sama Mami itu tuh kiriman. Untung aja dia ngasih telur yang dia punya ke anaknya, bukan telur dari Mami. Sore itu berlalu dan setelah dapat cerita dari istrinya, Pak Surya nyoba untuk nyelesain urusan dia seperti biasa. Nah, pas Pak Surya lagi ngeberesin bagian depan rumahnya, tiba-tiba dari arah kamar utama, kedengeran suara benda jatuh yang keras banget. Pak Surya lari ke sana, dan dia ngeliat Bu Kanti itu tergeletak di lantai kamar. Posisinya telentang, dan mukanya itu berubah kaku. Bu Kanti yang tadinya seger banget dan sehat-sehat aja, tiba-tiba tuh ambruk. Pak Surya sama Rian buru-buru ngangkat Bu Kanti ke atas kasur. Kondisinya ngeri banget. Mata kirinya Bu Kanti itu melotot. Tapi kelopaknya nggak bisa kedip. Sementara mulutnya itu ketarik ke samping kayak orang yang kena serangan stroke mendadak gitu. Bu, dengar suara saya nggak Bu? Kata Pak Surya panik. Dia nempok-nempok pipi istrinya. Tapi kulitnya Bu Kanti ini rasanya dingin banget. Dan anehnya, meskipun badan ini kaku nggak bisa gerak sama sekali, mata Bu Kanti itu terus-terusan ngarah ke sudut atas plafon di ruang tengah yang kelihatan dari pintu kamar. Muka Bu Kanti juga kelihatan panik. Tiba-tiba, mendadak wangi kembang tuh mulai kecium lagi. Ren mulai ketakutan banget. Karena nggak tahu ibunya tuh kenapa tiba-tiba begini. Pak Surya udah bingung banget di situ. Akhirnya dia buru-buru bawa Bu Kanti ke rumah sakit dan hasil diagnosa katanya sih gejala luarnya memang stroke. Tapi dari CT scan ataupun tes darah nggak ada indikasi stroke sama sekali. Pak Surya udah kesel dan bingung sebenarnya apa nih yang terjadi di rumahnya dia. Sampai akhirnya dia bawa balik lagi tuh istrinya ke rumah. Dan malam itu Pak Surya nggak tidur. Dia duduk di samping kasur sambil megang tangan istrinya yang kaku. Dan sekitar jam 1 pagi, suasana kamar tuh makin jadi mencekam. Wangian bunga tuh makin menguat. Tiba-tiba, kedengeran ada suara retakan dari sudut ruangan. Pak Surya langsung ngeliat ke arah plafon ujung. Pelan-pelan,
dari ujung plafon, itu muncul bekas hitam yang makin lama makin lebar. Mirip bekas ledakan yang ada di ruangan tengah. Pas Pak Surya masih mencerna apa yang terjadi sama plafonnya dia, Bu Kanti tiba-tiba bersuara kayak kesakitan. Pak Surya refleks nengok ke arah Bu Kanti. Dan di atas badannya Bu Kanti yang kaku, muncul sosok hitam kecil, tingginya nggak lebih dari 1 meter, dan sosok itu nggak punya rambut. Kulitnya keriput dan warnanya tuh gosong kayak arang gitu. Sosok itu lagi di atas badannya Bu Kanti sambil melototin Bu Kanti. Sampai sosok itu nengok ke arah Pak Surya, kelihatan mukanya rata. Gak ada hidung, gak ada mata, yang jelas cuman ada mulut dan sosok itu ngeluarin suara. Kurang 1 lagi, kata sosok itu. Pak Surya langsung ambil Alkitab, dia mulai doa dengan suara yang kenceng, dia berusaha ngusir sosok itu dengan iman yang dia punya. Pas doa mulai diucapin, suhu ruangan tuh mendadak panas banget. Dan tiba-tiba dari bawah kasur, terdengar ada suara kayak orang yang lagi ngamuk gitu di bawah kasur. Dak, dak, dak. Rian, ambil garam sama air, teriak Pak Surya keluar. Rian lari ke dapur, tapi pas dia sampai di dapur, Rian ngelihat semua peralatan masak itu udah pada berantakan di lantai. Dan yang paling aneh adalah, di tengah alat-alat dapur yang berantakan itu, ada banyak kepala ayam hitam kesebar di mana-mana. Rian teriak dan lari balik ke kamar. Dia peluk ayahnya lagi doa sekenceng-kencengnya. Dan Pak Surya karena ngelihat sikap Rian kayak gitu, dia tahu ada sesuatu yang aneh di dapur. Pak Surya mulai kewalahan, sampai dia keringetan deras banget. Wangi kembang makin lama juga makin menyengat. Tapi hal itu yang bikin Pak Surya itu ingat sesuatu. Wangi ini pertama kali muncul dari bungkusan kayu yang ditemuin di bawah pohon sawo. Akhirnya Pak Surya keluar, dia ambil bungkusan kayu itu dan langsung dibakar barengan sama sampah kering di depan rumah. Rumah yang tadinya berisik banget, mendadak senyap. Pak Surya bergegas buat masuk ke kamar, udah gak ada lagi sosok hitam itu untungnya. Yang kesisa, cuman kepala ayam yang berceceran di dapur. Pak Surya ngerasa suasana tuh udah mulai kondusif. Semuanya udah lebih tenang. Dia berniat buat ngeberesin kepala ayam di dapur. Dan baru aja dia mungut kepala pertama, kedengeran bunyi ketokan di jendela dapur. Pak Surya refleks, nengok ke jendela. Dia ngeliat ada sosok yang muncul, sosoknya gelap di depan jendela. Sosok hitam dengan muka yang serem. Matanya melotot ke arah Pak Surya, intens banget. Dan muka itu senyum, tapi creepy banget senyumannya. Pak Surya cuma bisa diem, karena dia takut ngeliat hal itu. Terus tiba-tiba, sosok itu ngebenturin kepalanya ke jendela. Bak, bak, bak. Pak Surya lari dari dapur ke arah ruang tamu. Dia mondar-mandir di situ mikirin apa yang mesti dia lakuin. Dan dia nggak sengaja ngelihat ke arah jendela. Dia ngelihat api di depan rumah dia itu udah padam. Api yang dipakai untuk membakar barang tadi. Dia lari ke depan rumah. Dia ngelihat bungkusan kayu itu belum kebakar habis. Dia langsung sedot bensin dari motornya dan dia mulai bakar tuh barengan sama kayu-kayu kering di sekitar situ. Api langsung nyala besar dan diikutin sama suara jeritan dari dalam rumah dia. Pak Surya langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Suara sosok dari dapur juga makin kenceng. Brak, 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 brak. Bunyinya kayak ada orang yang marah dan berusaha buat mendobrak paksa. Pak Surya balik ke kamar. Dia peluk Rian dan Bu Kanti. Kurang lebih sekitar 10 menit lamanya. Dan suara dari dapur lama-lama tuh ngilang. Bener-bener pada akhirnya sunyi. Kayak kuburan. Gak ada suara apa-apa. Dan mereka pun gak tidur sampai pagi. Paginya, matahari udah mulai muncul. Pak Surya agak lega di situ. Walaupun Bu Kanti masih terkujur kaku di tempat tidurnya. Dan Rian itu masih tidur di samping ibunya. Pak Surya bergegas ke halaman rumah, ngelihat sisa bakaran kayu yang dia bakar semalam. Ternyata udah kebakar hampir seluruhnya. Kainnya juga udah gak kelihatan. Dan
Kesisa cuman kelihatan sedikit kayu-kayu lah. Wanginya juga udah gak ada lagi. Sisa kayu itu dia ambil, dan dia juga ambil 3 telur yang pernah dikasih sama tetangganya itu. Dan niat dia mau buang ke sungai di pinggir kampung. Sampai di sungai, dia lempar semua barang-barang itu. Tapi ada satu yang bikin dia kaget. Telurnya itu ngehantem batu di tepi sungai. Dan keluar cairan hitam legam dari telur itu. Terus pelan-pelan cairan itu tuh kesapu air sungai. Pak Surya deg-degan lah. Entah apa yang bakal kejadian sama keluarganya kalau misalkan keluarganya benar-benar makan si telur itu. Tiba-tiba muncul seorang kakek-kakek tua yang nepok pundaknya Pak Surya. Pak Surya kaget. Karena selain ya kakek-kakek ini muncul tiba-tiba, dia juga gak pernah lihat nih, siapa nih orang. Tapi ya dia mencoba sopan lah. Dia tanya, "Halo Mbah." Dan tanpa ngebales salamnya Pak Surya, kakek ini cuma ngomong, "Pergilah sebelum malam besok," kata si Mbah ini sambil dia jalan pergi tanpa nengok lagi ke Pak Surya. Gak pakai nunggu lama, Pak Surya percaya-percaya aja, dan hari itu juga Pak Surya ini nyewa truk buat pindahan. Mereka ninggalin rumah itu sekitar jam 3 sore, dan truk barang tuh jalan duluan. Keluarga Pak Surya pergi naik mobil mereka. Pas mobil mulai jalan ninggalin rumah, Rian sempat nengok lagi ke jendela rumahnya itu. Di situ Rian ngeliat sosok terakhir yang semalam dia lihat di jendela dapur. Sosok itu ngintip dari dalam rumah, ngeliat kepergian keluarga Pak Surya. Kejadian ini cukup membuat keluarga Pak Surya itu trauma. Tapi ya sekarang keluarga Pak Surya udah tinggal di luar kota. Bukati juga udah sembuh total dalam waktu 3 hari sejak mereka pindah. Dan untungnya nggak ada lagi gangguan serupa di tempat tinggal baru mereka. Itu dia cerita horor yang didapetin sama tim O Kreatif. Kalau lo punya cerita horor juga, silakan kirim cerita lo ke email yang ada di deskripsi di bawah. Selamat malam.